Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading pesan semesta untuk kamu di bulan September. Tapi ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan sekarang kita langsung baca aja. Ingat, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, ambil mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti ini bukan untuk kamu atau bukan energimu. Zodiac Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius di bulan September. Oke, di sini ada Four of Swords ya. Four of Swords. Aku rasa kamu butuh waktu untuk istirahat ya di bulan September. Atau mungkin untuk beberapa di antara kamu lebih banyak waktu untuk bersantai gitu ya. Tapi kalau misalkan ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Aku ngerasa memang untuk beberapa di sini kamu masih butuh waktu untuk istirahat gitu ya. Kamu kayak mungkin kamu masih stres, overthinking, atau untuk beberapa di antara kamu dalam proses healing atau melepaskan sesuatu ya berkaitan dengan trauma ataupun masa lalu yang menyakitkan buat kamu. Di sini kamu masih butuh refreshing gitu ya, masih butuh refresh pikiran kamu, emosi kamu, detox emosi kamu ya, pokoknya menenangkan hati, pikiran gitu ya, dan juga tubuh kamu gitu. Oke. Dan seperti yang bilang tadi, untuk beberapa di sini mungkin kamu akan lebih banyak waktu untuk istirahat ya di bulan September gitu. Kalau kamu yang terlalu sibuk bekerja ya, kamu diminta untuk lebih banyak ini ya, lebih banyak istirahat gitu ya, seperti itu. Mungkin kamu bisa yang masih stres nih ya, yang masih dalam kondisi mood yang gak enak, masih galau, masih sedih, masih butuh healing, kamu bisa kayak meditasi gitu ya, atau kayak jalan-jalan ke alam gitu ya, berhubungan dengan alam gitu, karena fresh gitu ya, lebih fresh. Ini akan membuat kamu tuh lebih fresh gitu daripada kamu jalan-jalan ke mall gitu ya. Itu akan lebih banyak apa ya, kalau aku ngerasanya sih tapi ini mungkin nggak resonate untuk semua ya, karena setiap orang tuh punya cara berbeda. Kalau aku sih lebih sukanya tuh kayak di alam gitu ya, karena selain kondisinya tuh tenang, nyaman, itu kan kayak ada semacam membumi gitu loh, kayak ada kayak grounded gitu lihat dengan kayak ibu bumi gitu ya, dengan bumi lah katakanlah seperti itu. Ataupun di situ kan banyak pohon-pohon atau semacam, kalau di taman kan banyak bunga, jadi ada tanaman gitu loh. Nah ini kan membuat kita tuh kayak fresh, udara juga fresh gitu. Tapi kalau di mall gitu kan, itu kan banyak orang ya, jadi kayak banyak energi-energi yang ini gitu loh. Tapi mungkin kalau orang yang gak sensitif ya mungkin bisa aja ya, sesuaikan aja dengan mood kamu sendiri gitu. Karena kalau saya ya, kalau aku orangnya sensitif gitu, jadi lebih ini gitu, lebih suka dengan kesendirian, kayak yang sepi gitu loh ya, kondisinya yang sepi gitu. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan gitu. Jadi kamu sesuaikan aja mana yang sekiranya kamu itu cocok buat kamu gitu loh, untuk kamu bisa refresh pikiran kamu gitu. Oke. Meditasi ya mesti gitu ya, berdoa itu pasti gitu. Tapi selain itu kan ada hal-hal lain yang bisa kita lakuin gitu selain itu, karena biasanya kalau meditasi, berdoa itu kadang-kadang kita masih butuh sesuatu gitu loh ya, yang memang benar-benar membuat kita tuh tenang gitu ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Karena di sini ada beberapa yang memang benar-benar stres gitu ya, merasa capek gitu, lelah pikiran, lelah badan gitu loh, karena masih overthink gitu. Kemudian di sini ada Queen of Wands. Oke, Queen of Wands di sini aku rasa ada beberapa di antara kamu yang
Hmm, kamu udah bisa membangun rasa percaya diri kamu kembali di sini ya. Kamu udah bisa bener-bener terlihat bangkit gitu, katakanlah seperti itu ya. Dari mungkin sebelumnya kamu sempat terpuruk atau sempat mengalami satu situasi keadaan yang tidak mengenakan buat kamu, aku rasa di sini kamu kayak udah bisa kayak mengatasi itu semua gitu, dan kamu kayak jadi orang yang jauh lebih strong di sini ya, lebih kuat gitu. Kalau di karir aku rasa ada kesuksesan ini ya. Karir kamu bagus di sini. Tidak ada masalah ya kalau kamu bertanya tentang karir. Kemudian di sini ada Seven of Swords. Oke, hati-hati ya dengan orang-orang di sekitar kamu. Di sini kamu disarankan untuk lebih berhati-hati atau waspada dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, gitu. Bisa saja di sini ada orang yang ingin berniat tidak baik ya dengan kamu gitu, atau menjatuhkan kamu gitu. Oke. Karena kamu dinilai kehidupan kamu tuh baik gitu ya, dinilai kamu itu kehidupan kamu tuh lancar-lancar aja gitu ya. Mungkin kayak seperti yang bilang tadi, kalau di karir itu mungkin kayak sukses gitu, mungkin kamu kayak naik, bisa ini kamu jadi leader gitu ya, bisa naik jabatan yang dulunya tuh mungkin kamu kayak karyawan biasa gitu ya, di sini kamu mungkin kayak diangkat jadi leader, bisa juga seperti itu. Kemudian ada yang tidak suka sama kamu ya, mungkin ada yang ingin menjatuhkan kamu gitu. Jadi hati-hati dengan siapa kamu berbicara, dengan siapa kamu berbicara. Ini maksudnya membicarakan sesuatu hal yang rahasia, katakanlah seperti itu ya, sesuatu yang sensitif gitu ya. Jangan terlalu percaya sama orang yang terlihat mungkin menurut kamu baik gitu ya. Tetap aja kamu harus hati-hati dan waspada. Pokoknya intinya di sini pesannya meminta kamu untuk hati-hati dan waspada gitu. Kemudian di sini ada The High Priestess. Oke. Aku ngerasa ada beberapa di antara kamu yang lebih peka di sini ya. Akan lebih sensitif, atau intuisi kamu ya semakin tajam di sini gitu. Dan seperti yang bilang tadi juga, mungkin untuk beberapa di antara kamu ini juga kayaknya disarankan untuk lebih banyak berdoa ya, atau berspiritual gitu, mendekatkan diri pada Tuhan gitu, pada Sang Pencipta. Karena aku rasa juga ada beberapa di antara kamu masih dalam proses healing ini gitu. Oke. Mind, body ya, mind, body, soul ya, spirit kamu gitu. Kamu harus menjaga keseimbangan atau kestabilan itu gitu. Jangan karena aku rasa kamu tuh kayak capek pikiran gitu ya, sehingga ini berdampak pada kesehatan kamu. Kamu kamu terlalu keras di sini berpikir ya gitu. Yang harusnya kamu lepaskan aja ya, diterima gitu, jangan ditolak gitu. Kita lihat lagi dari oracle-nya, pesan semesta untuk kamu. Makanya di sini kamu akan jadi orang yang lebih sensitif ya, lebih peka nantinya gitu, karena heart chakra ya, hati kamu itu benar-benar kena gitu loh. Tuh kan, ada don't dim to fit him. Jangan biarkan cahaya kamu meredup gitu. Untuk beberapa di sini aku ngerasa kamu memang bersinar ya. Kamu bersinar di sini, bisa di karir gitu, ataupun seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, mungkin kamu mengalami kondisi keadaan di mana nggak mengenakan ya, tapi kamu kayak udah bener-bener bisa bangkit gitu loh. Dan di sini kamu menjadi orang yang lebih kuat, lebih strong, lebih dewasa gitu. Dan kamu kayak bener-bener mandiri gitu loh ya. Kamu bener-bener mandiri gitu, walaupun kamu seorang single gitu ya. Ini kamu bener-bener seolah-olah tuh kamu kayak nggak butuh dikasihani orang, atau kayak nggak butuh pasangan nih istilahnya kayak gitu loh. Karena kamu kayak ibaratnya tuh kayak kamu tuh udah bisa berdiri sendiri gitu loh ya. Mungkin sebelumnya kamu bener-bener kayak ibaratnya tuh kayak sakit-sakit dahulu gitu loh, tapi ini menjadikan kamu seseorang yang kuat gitu ya. Di sini ada ya, don't need to fit him. Kamu bersinar di sini. Energi kamu benar-benar bagus ya, bersinar. Tapi untuk beberapa di sini ya, jangan biarkan cahaya kamu meredup ya.
Jadi kamu jangan ibaratnya dari energi itu jangan low gitu loh ya, seperti itu. Kamu harus tetap bersinar, kamu harus tetap yakin kayak gitu ya. Jangan biarkan hal-hal pikiran-pikiran negatif itu menguasai diri kamu gitu. Oke. Makanya tadi gue bilang mungkin untuk beberapa di antara kamu ya disarankan tuh lebih banyak mendekatkan diri Tuhan, berdoa gitu ya, lebih banyak berspiritual gitu, akan membantu kamu di sini ya, proses healing kamu. Sorry, satu aja ya, kita putus satu. Divine plan ya, semesta punya rencana untuk kamu, Tuhan punya rencana untuk kamu. Oke, walaupun kamu nggak punya rencana saat ini, nggak masalah ya, Tuhan punya rencana buat kamu ya. Ini untuk kamu yang seperti yang bilang tadi, mungkin kamu cahaya kamu mulai meredup gitu ya, nggak semangat lagi dalam hidup. Oke, it's okay, kamu masih terjaga di sini ya, kamu dijaga, kamu dilindungi. Kamu harus percaya dan yakin ya, ada keajaiban datang gitu. Dan untuk beberapa di sini aku ngerasa kayak kamu mulai karena kamu udah bisa bangkit ya, udah bisa berdiri, jadi kamu mulai kayak mungkin membuat rencana untuk kehidupan kamu next ke depannya, apa yang ingin kamu lakukan seperti itu. Oke, dan kita lihat lagi. Kalau kamu masih bingung ya, kamu apa ya, ikuti aja passion kamu, apa yang membuat kamu gembira, apa yang membuat kamu senang gitu loh. Oke, kita lihat dari percintaannya. Oke, 2 ya, aku ambil ini aja. Di sini kita punya playfulness dan chemistry. Untuk beberapa orang ya di antara kamu, contohnya ya terutama kamu yang masih galau, sedih-sedih, atau kayak masih cahaya kamu masih dalam kondisi meredup atau down gitu ya. Di sini ada playfulness ya. Disarankan untuk kamu bersenang-senang di sini, karena aku rasa memang ini ada hubungannya dengan percintaan kamu ya, yang membuat kamu kayak semacam stres gitu ya, atau kayak masih dalam kondisi keadaan healing gitu ya. Itu kayaknya kamu kenanya tuh di percintaan gitu ya, di hubungan percintaan seperti itu. Makanya di sini kayak kartu ini meminta kamu tuh untuk bersenang-senang ya, have fun gitu. Jangan terlalu ini ya, masa lalu itu jangan dibawa terus, jadikan itu pelajaran atau pengajaran untuk hidup kamu aja gitu ya. Nikmati hidup kamu di sini ya, kamu diminta untuk menikmati hidup kamu gitu. Oke. Dan aku juga ngerasa ada beberapa yang akan kedatangan seseorang di sini ya. Ini akan membuat kamu merasakan kebahagiaan lagi ya, gembira lagi, ada chemistry ya, strong di sini. Energi kamu kuat banget ya gitu ya, kayak ketertarikannya gitu loh ya. Semakin kamu di sini apa ya, memberdayakan diri kamu ya, maksudnya semakin kamu menaikkan level kesadaran kamu, atau kayak memperbaiki diri kamu, koin-koinnya kamu ya, istilahnya kayak gitu ya. Ini aku rasa kayak memang ada daya tarik gitu loh yang tersendiri ya, dari dirinya kamu akan lebih berkarisma di sini, dan kamu nggak butuh kamu nggak usah mencari ya, kamu nggak usah mencari pasangan. Seseorang itu akan tertarik sendiri karena aura kamu sudah positif gitu kan, aura kamu udah bagus gitu loh ya. Makanya di sini aku ngerasa kayak ada seseorang yang mungkin diam-diam tuh tertarik sama kamu, atau bahkan kamu juga tahu orangnya siapa gitu ya. Akan ada ini energi seseorang yang mendekat di sini, aku rasanya seperti itu gitu. Dan untuk kamu yang berpasangan, aku rasa hubungan kamu akan semakin happiness di sini ya, semakin dekat gitu. Atau untuk beberapa orang diminta untuk membangun chemistry kembali ya, terutama jika kamu udah hubungannya kayak mulai renggang gitu, atau kayak mulai, mungkin contoh misalkan kamu udah menikah lama. Nah biasanya orang yang udah menikah lama itu kan udah kurang ya untuk have fun bareng, seneng-seneng bareng. Nah di sini kamu tuh kayak diminta untuk membangun chemistry lagi gitu loh ya, biar hubungan kamu itu nggak membosankan gitu, atau nggak seperti itu. Karena dengan hubungan kamu yang seperti itu tuh biasanya ada salah satu dari pasangan itu
kayak merasa curiga gitu ya, merasa pasangannya udah nggak cinta lagi lah, nggak sayang lagi lah, kayak gitu ya, atau kayak keharmonisan itu kurang gitu loh ya. Jadi di sini kayak kalian tuh diminta untuk bersenang-senang lah berdua gitu, atau membangun chemistry lagi gitu, kedekatan lagi. Jadi nikmati gitu loh ya kebersamaan kalian. Mungkin kalian kayak jarang bersama gitu ya, mungkin jarang liburan bareng, atau mungkin kalian jarang kayak dulu gitu ya, romantisannya kayak gitu loh ya. Nggak masalah walaupun usia kalian udah katakanlah udah tua ya, udah 50-40, atau kalian udah menikah lama, nggak masalah, karena hal seperti ini tuh seharusnya nggak boleh ditinggalkan gitu loh. Jangan ngerasa karena usia kamu sudah begini seperti ini, kamu merasa nggak muda lagi dan nggak harus kayak anak-anak muda, nggak harus seperti itu gitu loh ya. Jangan terpaut dengan batasan usia gitu, karena dengan begitu hubungan kamu dengan pasangan ini akan terasa kayak lebih hangat gitu, ataupun kayak terasa hubungan baru gitu loh ya. Dengan begitu kan pasangan nggak merasa bosan, atau nggak merasa pasangan tidak cinta atau tidak sayang lagi, istilahnya gitu. Oke. Karena beberapa orang kebanyakan ya, biasanya pasangan selingkuh itu salah satunya juga disebabkan karena hubungan mereka yang kurang gitu ya, kurang ini lagi, kurang intim lagi gitu loh ya. Seharusnya kan kalau kurang intim itu ya intimasinya dibangun gitu ya, chemistry-nya dibangun lagi gitu. Tapi ini justru pasangannya mencari seseorang yang lain gitu ya. Tapi nggak semua ya, mungkin beberapa orang aja gitu. Dan kita lihat ya, kita lihat di sini aku akan tarik dari kartu Oracle Angels-nya. Kamu bisa bertanya apapun di sini, aku akan tarik satu jawaban buat kamu ya. Bisa bertanya sama malaikat penjaga pelindung kamu ataupun semesta. Sesuaikan aja dengan kepercayaan kamu apa ya. Dan ingat, mungkin ini nggak resonate untuk kamu semua ya. Kalau jawabannya nggak cocok dengan pertanyaan kamu, maka ini bukan buat kamu, oke? Dan juga jangan dijadikan pengambilan keputusan akhir buat kamu. Kamu harus bijaksana ya. Kamu harus menilai lagi gitu. Oke, pertanyaan Aquarius di sini kita lihat lagi. Jawaban dari pertanyaan kamu. Oke, di sini kita punya within the next few months ya. Jadi ini beberapa bulan ke depan ya. Jawaban dari pertanyaan kamu adalah beberapa bulan ke depan. Mungkin ada hal-hal yang kamu pertanyakan ini ya, misalkan tentang sesuatu keadaan atau sesuatu kapan akan terjadi. Nah ini ya, beberapa bulan ke depan. Oke, jawaban dari pertanyaan kamu ini akan terwujud gitu ya, atau terlihat ya. Misalkan kamu bertanya tentang sesuatu keadaan tertentu gitu ya, misalkan kapan berubah, kapan datang, nah gitu ya. Apapun itu, yang jelas jawabannya adalah beberapa bulan ke depan. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Aquarius. Pesan semesta untuk kamu di bulan September ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.